Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para habaib, para masyayikh, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, khususnya Al-Habib Salim bin Abdul Qadir Al-Haddad, Al-Habib Ismail bin Abdul Qadir Al-Haddad, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih pantas dan tepat untuk dipuji setelah Allah kecuali Muhammad Rasulullah. Karena itu makhluk Allah yang termulia adalah Muhammad bin Abdullah. Makhluk Allah yang paling tinggi derajatnya adalah Muhammad bin Abdullah. Pantas untuk dipuji. Sehingga Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, jika membandingkan semua kemuliaan dan magam di bawah Nabi Muhammad, beliau mengatakan manamdah illan Nabi. Kami tidak bisa memuji lagi kecuali Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang salah paham. Memuji Nabi dianggap mengkultuskan Nabi Muhammad. Bahkan membawa hadis, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu mengkultuskan aku sebagaimana mengkultuskan orang Nasara terhadap Isa bin Maryam. Mereka artikan bahwa ini adalah larangan untuk memuji Nabi. Salah besar ya ikhwani. Hadis ini bukan untuk larangan memuji Nabi. Hadis ini melarang siapapun pencinta Nabi mengangkat Nabi sebagai Tuhan atau sebagai anak Tuhan, sebagaimana orang Nasara mencintai Nabi Isa, mengangkat sebagai anak Tuhan, meyakini sebagai anak Tuhan. Adapun pujian kepada Nabi Muhammad, bukan hanya manusia, Rabbul Alamin memuji Nabi Muhammad. Sehingga Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, beliau mengakhiri maulid diba'nya dengan menyatakan wa ma'asa an yuqala fi man wasafahu al-Quran wa a'raba an fadailihi at-Tauratu wal Injilu waz Zaburu wal Furqan. Kira-kira apa yang pantas untuk dihaturkan daripada ucapan pujian dengan seseorang yang telah dipuji dalam Al-Quran, diterangkan dengan detail sifat-sifatnya dalam kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Al-Quran banyak memuji Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah muji Nabi rahmat bagi alam semesta. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu semua pujian. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Pujian banyak sekali. Para sahabat memuji Nabi. Ketika Nabi datang ke kota Madinah, serentak mereka
menyambut Nabi dengan pujian, tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Hasan bin Thabit memuji Nabi. Sayyidina Abu Hurairah pernah ditanya, akana wajhu Rasulillah kasayf? Apakah wajah Rasulullah itu berkilau seperti pedang? La, bal ka'anna syamsa tajri fi wajhi. Tidak, kata Abu Hurairah, bukan. Bahkan wajah Nabi seperti matahari berjalan di wajah beliau. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba mari kita renungi bagaimana nama Nabi adalah Ahmad dan Muhammad. Dikenal di langit Ahmad, di bumi Muhammad. Ahmad itu adalah isim tafdil. Hamid orang yang memuji. Ahmad yang paling banyak memuji. Artinya Nabi Muhammad adalah makhluk Allah yang paling banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad itu adalah isim maf'ul dari hamada yuhammidu. Hamida yahmadu udah muta'addi. Hamada yuhammidu itu adalah litakthir wat takrir. Qata'a yaqta'u memutus, qata'a yuqati'u banyak memutus. Ghassala yaghsilu mencuci, ghassala yughassilu banyak mencuci, karena itu tukang cuci disebut ghassal. Hamida yahmadu memuji, hamada yuhammidu banyak memuji. Muhammad makhluk Allah yang banyak dipuji. Siapa yang memuji? Allah memuji, para malaikat memuji, para rasul memuji, makhluk Allah, manusia pun juga memuji Nabi Muhammad SAW. Karena itu ketika beliau lahir diberi nama Muhammad, kakek beliau Sayyidina Abdul Muttalib ditegur oleh orang-orang Arab, limada samaitahu Muhammadan wa laysa min abaika man ismuhu Muhammad. Kenapa kamu beri nama Muhammad cucumu ini, padahal kakek moyang kamu enggak ada satupun yang bernama Muhammad? Maka beliau menjawab, arju an yuhmada fil ardi wa fis sama. Aku berharap cucuku ini adalah terpuji di bumi dan di langit Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala habibikum Muhammad. Nanti di hari kiamat ya ikhwani, ketika ada di mahsyar, Nabi akan diberi liwa khas, bendera khusus yang disebut liwaul hamd, bendera pujian. Bendera itulah yang nanti akan bernaung seluruh makhluk untuk mendapatkan syafaat beliau, bahkan para nabi Allah. Nabi bersabda, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Adam dan seluruh di bawah Adam akan di bawah benderaku nanti di hari kiamat. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan nanti Allah akan sediakan tempat khusus Nabi untuk memohon kepada Allah untuk umatnya yang disebut Maqam Mahmud. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Bakal nanti Allah Subhanahu wa ta'ala bangkitkan kamu, diberi tempat yang terpuji, maqaman mahmud. Di situ Nabi memuji kepada Allah sehingga diberikan syafaatul uzma, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Bakal Allah akan memberikan kepada kamu wahai Muhammad pemberian dari permintaan kamu sampai kamu puas, tidak ada ditolak. Tidak ada yang ditolak permintaan Nabi. Tahukah apa? Apa yang dimohonkan oleh Nabi? Apakah Nabi mohon surga? Udah Allah kasih surga. Bahkan surga itu tidak dibuka sebelum Nabi Muhammad ya ikhwani. Qara'tu babal jannah faqala li khazinuha man bil bab faqultu ana Muhammad faqala bika umirtu an la aftaha gablak. Nabi menceritakan, bakal aku ketuk pintu surga.
penjaga pintu surga berkata, siapa yang mengetuk pintu surga? Maka aku katakan, aku Muhammad. Ya, aku ditugaskan oleh Allah, tidak boleh membuka pintu ini sebelum engkau, wahai Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Apakah Nabi takut dengan neraka? La. Apa yang dimohonkan oleh Nabi? Umatnya. Sehingga beliau menyatakan, wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar. Nabi masuk surga belum puas, Nabi diberi derajat tinggi belum puas. Sampai Nabi, apa kepuasannya Nabi? Tidak ada satupun umatnya yang disiksa di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena itu pujian terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakikatnya adalah syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dengan wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan heran kalau kita ini selalu disibukkan dengan memuji Nabi. Memang beliau adalah terpuji ya ikhwani. Kita salam kepada Nabi setiap saatnya. Kita bangun, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Kenapa harus bangun? Emangnya dilarang bangun salam kepada Nabi? Kita mau tanya ya ikhwani, salawat dan salam kepada Nabi itu zikir atau tidak? Zikir atau tidak? Tolol kalau orang ada yang menyatakan salawat dan salam itu bukan zikir. Allah puji, dengarkan baik-baik orang yang berzikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Allah memuji orang yang selalu berzikir, berdiri, duduk, tidur. Kita berdiri berzikir, masuk neraka. La ya ikhwani, kita salam kepada Nabi itu zikir. Bahkan kita sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, inti hatam Quran 30 juz, batal sholatnya kecuali harus dilengkapi dengan salam kepada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kepada Nabi, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak ada sedikit pun dari majlis ini yang menyeleweng dari ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ajaran Nabi Muhammad. Al-Habib Ahmad Masyhur Al-Haddad, beliau menyatakan bahwa manusia itu harus ada 3 tahapan. Pertama ta'alluq, kedua tasyawwuq, nanti naik ke tasyawwuq, dari tasyawwuq nanti insyaallah akan naik kepada tazawwuq. Kita harus tingkatkan ta'alluq kita dengan Nabi Muhammad. Hati kita harus cenderung cinta, selalu ingat mengikuti Nabi Muhammad. Kita makan, ikuti adabnya Nabi makan. Kita minum juga begitu. Kita berpakaian juga begitu. Dalam rumah, di jalan, di pasar, ta'alluq, ingat Nabi, ikuti ajaran Nabi, itu ta'alluq. Kalau sudah ta'alluq, selalu mengikuti Nabi, bacaannya dibaca, akhlaknya diikuti, akan terjadi nanti tasyawwuq, rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Pingin mimpi, pingin ketemu. Kalau sudah rindu, insya Allah tadawwuq, bakal akan merasakan dekat dengan Nabi, tidak jauh daripada Nabi Muhammad SAW. Sehingga di antara mereka berkata, wallahi law ghaba anni Rasulullah tarfata ain ma'adatu nafsi minal muslimin. Sehingga di antara mereka berkata, demi Allah, kalau seandainya lenyap daripada pandanganku, pikiranku Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekejap aja, aku tidak menghitung lagi diriku sebagai muslim yang sebenarnya. Ingat Nabi setiap saatnya, Rasul setiap saatnya. Karena itu ayo, acara maulid ini jangan hanya sekedar kita jadikan acara kita berkumpul makan kebuli dan buyar, tapi kita di sini adalah tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadan nuril mubin. Cara kita untuk menggelorakan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghibur orang-orang yang sudah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang cinta itu akan terhibur kecuali diceritakan orang yang cintai. Anda cinta kepada anak, pasti akan senang jika ada orang yang selalu memuji anak Anda. Anda cinta kepada
Orang tua pasti akan senang jika mendengarkan orang yang selalu muji orang tua Anda. Anda cinta kepada Nabi, maka Anda akan selalu cinta jika mendengarkan pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah Allah berikan kepada kita ta'alluq, dan mudah-mudahan Allah tingkatkan nanti menjadi tasyawwuq, dan mudah-mudahan insyaallah kita akan menjadi orang yang beruntung dengan ru'yah, dengan diberikan dianugerahkan Allah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia barzakh sampai akhirat. Wakrimil arwaha minna biliga khairil anami wablihil mukhtara anna min salatin wa salami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Nabawi.